Terima kasih masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan yang kontra dengan aturan PSBB di kawasan Jakarta. Ini terkait operasional ojek online. Di aturan Kementerian Perhubungan memperbolehkan ojek online untuk mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB. Aturan mengenai operasional ojek online yang boleh mengangkut penumpang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan. Ada dua pasal dalam peraturan Menhub tersebut yang tampak bertentangan. Pada pasal 1 huruf C misalnya, sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk mengangkut barang saja. Namun, terdapat ketidakkonsistenan dengan pasal di atas dengan pasal 11 huruf D, di mana disebutkan dalam hal tersebut untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan juga untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan. Padahal, di dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ojek online secara tegas dinyatakan hanya boleh beroperasi untuk mengangkut barang saja. Ya, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait hal tersebut, apakah diperbolehkan atau tidak, ini ojek online mengangkut penumpang, kita sudah terhubung via sambungan telepon dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Budi, ini cukup membingungkan. Kita masyarakat juga dibuat bingung begitu, di mana Gubernur sebelumnya mengeluarkan ojek online tidak boleh mengangkut penumpang. Lalu juga ternyata Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan yang kontraproduktif. Artinya ojek online boleh mengangkut penumpang. Sebenarnya mana yang benar, Pak Budi? Iya, saya kira semuanya benar, saya katakan ya. Begini, yang pertama kita harus ketahui dulu, regulasi tiga-tiganya ini kan seperti Pak Gubernur DKI ini kan juga penjabaran merefer dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Kemudian setelah PM Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 2020 lahir, kemudian ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 lahir. Kemudian penjabaran dari itu semuanya muncullah Peraturan Gubernur. Nah, kita harus tahu dulu menyangkut masalah stratifikasi regulasi. Jadi peraturan gubernur tidak salah, betul. Karena merefer terhadap dua regulasi ini. Coba kita baca secara detail ya. Peraturan Menteri Perhubungan, makanya mungkin ya mohon maaf, mungkin barangkali mudah-mudahan perbedaan ini karena menyangkut masalah wording dari regulasi itu sendiri yang kadang-kadang memang tidak begitu cepat dipahami oleh semuanya. Regulasi kita sebetulnya melengkapi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 2020. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam pasal 11 yang ayat 1-nya itu dikatakan bahwa R2 aplikasi dibatasi hanya untuk barang, kan sama kan dengan Peraturan Menteri Kesehatan? Sama. Nah, namun Peraturan Menteri Kesehatan ini diberlakukan hanya untuk wilayah yang memberlakukan PSBB. Peraturan kita ini akan berlaku secara nasional, tidak hanya di Jakarta saja. Di Sumatera juga kita berlakukan nanti dengan Peraturan Menteri Perhubungan kita ini. Nah, masing-masing daerah itu agak berbeda karakter moda transportasinya, pergerakan orangnya. Jangankan mungkin di luar Jawa ya. Di Jakarta saja mungkin di pinggiran, dengan kondisi sekarang ini, angkutan umum yang katakan untuk massal, katakan mungkin elep atau angkutan apa dan sebagainya, itu mungkin sudah nggak berjalan lagi karena memang penumpang tidak ada. Tapi masih ada 1-2 orang penumpang. Nah, 1-2 orang penumpang ini diangkut pakai apa? Kemudian kita mengakomodir dalam regulasi kita bagi penumpang-penumpang yang katakan yang 1-2 orang tadi dan memang masih butuh pergerakan karena kepentingan yang memang tidak bisa dihindarkan. Kita buatlah di dalam pasal 11 huruf D-nya, saya bacakan ya. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pribadi, dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat, kata dapat ini kuncinya, sepeda motor dapat mengangkut penumpang. Jadi dapat itu tidak artinya bisa iya, bisa tidak gitu. Dengan catatan kalau iya, kalau boleh mengangkut penumpang, kondisinya harus memenuhi 4 kriteria sebagai penjelasan di dalam pasal 11 huruf D-nya ini. Jadi artinya yang saya katakan tadi sebetulnya
PM kita nggak bertentangan dengan yang punya Pak Menteri Kesehatan. Kita melengkapi, hanya kita melihat yang lebih luas lagi tidak berlaku untuk di Jakarta saja, karena kan masing-masing daerah agak berbeda karakter transportasinya, moda transportasinya, dan juga ketersediaan modanya seperti apa saja. Kalau memang sudah tidak ada angkutan massal, baik bus, angkutan-angkutan yang kecil, elf dan sebagainya, tinggal sepeda motor, dan kemudian katakan dia adalah petugas kesehatan. Kan tentunya mungkin tinggal hanya diantarkan dengan sepeda motor. Nah, dengan catatan bisa diantarkan sepeda motor dengan catatan tadi adalah dengan menggunakan masker, APD dan sebagainya. Demikian, Mas. Baik, Pak Budi, ini artinya kalau misalkan mengacu pada penjelasan Anda dan juga ini ada pasal 4 kriteria yang diatur dalam pasal 11 huruf D, kalau misalkan sepeda motor dapat mengangkut penumpang, artinya kalau pemerintah DKI Jakarta ini melarang begitu ojol untuk mengangkut penumpang, ini diperbolehkan, seperti itu Pak Budi? Ya dibolehkan, karena memang itu nggak bertentangan dengan regulasi dari Peraturan Menteri Kesehatan kan, gitu. Baik, artinya Pak Budi kalau misalkan ke depan begitu di DKI Jakarta tidak diperbolehkan namun di Depok diperbolehkan, ini artinya tidak apa-apa. Apakah ini tidak menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Pak Budi? Saya katakan gini. Ya, kita akan mengenal namanya stratifikasi regulasi. Baik. Peraturan menteri pasti akan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Tapi kalau peraturan gubernur pasti akan mengacu pada peraturan di atasnya. Nah, kalau peraturan gubernur mengatakan seperti itu, ya sudah mengacu kepada peraturan di atasnya. Jadi kalaupun nanti mungkin wilayah provinsi lain, ya mungkin bisa juga sama buat peraturan gubernur seperti DKI ini, ya monggo silahkan gitu. Baik, Pak Budi, artinya sosialisasi akan terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait peraturan ini sehingga kebingungan atau distorsi komunikasi ini tidak terjadi di masyarakat begitu. Ya. Sudah adakah komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kendaraan online gitu antara ojek seperti itu? Gini saja, kalau memang ini menimbulkan satu kebingungan di antara kita semuanya, saya nanti akan ketemu kembali dengan Kementerian Kesehatan. Baik. Dan tadi juga ada masukan dari Komisi 5 DPR. Sebenarnya dua peraturan menteri ini ya itu dibilang tadi saling melengkapi. Cuman mungkin butuh penjelasan yang lebih spesifik lagi sehingga tidak salah persepsi, salah pemahaman dari kita semuanya. Nah, nanti sore ini saya akan ketemu kembali dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan kira-kira untuk mempertemukan ini seperti apa sehingga nanti tidak menjadi semacam ya kebingungan di masyarakat. Demikian. Baik Pak Budi Setiadi, terima kasih atas penjelasannya. Tentunya peraturan ini antara dua kementerian ini dapat mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan juga dapat menguntungkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Terima kasih Pak Budi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.